Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan sebagian kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Adapun waktu sholat Jumat jatuh pada pukul 11:42. Oleh karena itu, seperti biasa sebelum masuk waktu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya maklumat yang pertama, terus pada siang hari ini yang bertugas selaku khotib dan imam yaitu Al-Muhtaram Al-Ustaz Firdaus bin Sahal, Sarjana Pendidikan, yang bertugas selaku muazzin Al-Ustaz Irfan Dedi Sahal. Kemudian yang bertugas selaku bilal oleh Al-Ustaz Ahmad Syauqi bin Haji Hidayat. Alhamdulillah para asatizah yang bertugas pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin para jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita akhiri maklumat ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Al-Qur'an suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini kita niatkan yang pertama untuk para almarhumah, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita serta sanak famili kita, serta orang-orang yang telah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أما بعد فيا أيها الحاضرون المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan mendapatkan ketenangan hati dan hidup kita akan terarah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Takwa menjadi rambu-rambu perjalanan hidup sehingga tetap pada aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari jurang kesesatan. Dimanapun dan kapanpun kita harus terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan misi utama kita di dunia ini, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sedih maupun bahagia, ataupun dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai. Sebagaimana potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Artinya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
melihatnya, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki dan melewati masa pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentu banyak dinamika yang terjadi dan harus kita hadapi di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan sudah pasti menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai pemilik suara, kita memilih dengan berbagai alasan dan motif, mulai dari kedekatan personal, kesamaan latar belakang, cocok dengan misi dan visi calon yang kita usung, bahkan sampai dengan alasan-alasan pragmatis lainnya. Perbedaan pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi itu harus dikelola dengan baik oleh kita selaku masyarakat. Jangan sampai hanya karena agenda politik 5 tahunan ini persatuan dan kesatuan serta kerukunan di antara kita menjadi rusak. Dalam menyikapi perbedaan pilihan ini, kita harus mengedepankan toleransi dan saling menghargai serta menghormati. Hindari sikap menyalahkan pilihan orang lain dan merasa pilihan kita yang paling baik. Hindari juga menjelek-jelekan pilihan orang lain, terlebih menyebarkan berita tidak benar seperti hoax dan kampanye hitam atau black campaign. Selain melanggar nilai-nilai dalam agama Islam, perilaku ini juga merusak nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Terlebih, perilaku negatif seperti ini bisa dengan mudah kita lakukan di era media sosial saat ini, sehingga kita harus berhati-hati di dalam bermuamalah di dalam dunia maya. Pilihlah berita yang sahih dari sumber yang kredibel, sehingga kita tidak terprovokasi untuk membenci pasangan yang kita pilih, pasangan yang tidak kita pilih. Hati-hati dalam berkomentar dan tetap mengedepankan akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ada satu perkataan dari Imam Syafi'i rahimahumullah yang sangat patut kita teladani dalam kondisi sekarang ini. Beliau berkata, "Idza arada ahadukumul kalama fa'alayhi an yufakkira fi kalami, fa in dhaharatil maslahatu takallama, wa in syadda lam yatakallam hatta tadhhara." Artinya, jika salah seorang di antara kalian ingin berbicara, ingin melakukan sesuatu, ingin memposting sesuatu, maka hendaklah dia memikirkan terlebih dahulu perkataannya, apa yang akan dilakukannya. Jika tampak ada manfaatnya, maka berbicaralah, postinglah. Namun jika ragu, maka janganlah berbicara sampai benar-benar jelas ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ahbib habibaka hawlamma, asa an yakuna baghidaka yawmamma, wa abghid baghidaka hawlamma, asa an yakuna habibaka yawmamma." Artinya, cintailah orang yang engkau cintai sepenuhnya, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah orang yang kamu benci sepenuhnya, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap moderat, mengedepankan persatuan dan kesatuan, walaupun beda pilihan, suatu kondusif akan terus berjalan dalam kehidupan kita dan dipastikan akan senantiasa terus berjalan.
Kita harus menyadari bahwa pemilihan umum adalah bagian dari sistem demokrasi yang memberikan kita hak untuk memilih pemimpin. Namun perlu diingat bahwa pesta demokrasi ini hanyalah alat, bukan tujuan. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita terpecah belah, saling menghina, bahkan menyebarkan fitnah satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Kita harus belajar dari pengalaman perjalanan pesta demokrasi di Indonesia yang sudah terjadi berkali-kali. Polarisasi di tengah masyarakat muncul akibat cara berpolitik yang tidak sehat, seperti menggunakan identitas dan sentimen agama untuk meraup suara. Polarisasi ini menjadikan hubungan keluarga, bertetangga, pertemanan, dan relasi-relasi lainnya menjadi renggang dan jauh. Hanya karena beda pilihan politik, permusuhan antar pendukung muncul dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Sementara orang-orang yang berkontestasi sudah bergandengan tangan dan berangkulan penuh dengan kemesraan. Pertanyaannya, siapa yang malu dan rugi kalau sudah begini? Memang kita harus tahu jika politik itu adalah tanpa titik dan sangat dinamis. Saat ini lawan, besok bisa jadi teman, dan sebaliknya, sekarang teman, besok bisa jadi lawan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersikap dewasa dalam menghadapi pemilu kada ini. Perbedaan pilihan hendaknya disikapi dengan bijak. Jangan sampai perbedaan ini menjadi alasan untuk memutuskan tali silaturahmi atau bahkan menimbulkan permusuhan. Ingatlah, setelah pemilu selesai, kita tetap hidup berdampingan sebagai saudara, tetangga, dan bagian dari masyarakat yang sama. Mari kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai ajang untuk memperkuat ukhuwah, menjaga kesantunan, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menyampaikan pendapat dan memilih seorang pemimpin. Kita harus tetap bersatu, menjaga kesatuan bangsa, dan menghormati perbedaan pendapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga pelaksanaan pilkada serentak akan berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام